628 Masehi, angin musim dingin dari arah utara mulai turun perlahan ke dataran tinggi Syam. Jalan-jalan kafilah menjadi sepi pada malam hari, tetapi tetap dilalui para utusan dan pedagang yang berhubungan antara Jazirah Arab dengan wilayah kekuasaan Romawi Timur. Di antara mereka ada seorang lelaki yang dikenal keberaniannya, Harits bin Umar al-Azdi. Ia diutus dari Yatsrib untuk menyampaikan surat kepada penguasa wilayah Syam. Ia berangkat menempuh perjalanan panjang dengan penuh keyakinan bahwa kedudukan seorang utusan akan dihormati oleh bangsa manapun. Dalam adat Arab maupun bangsa lain, menyakiti seorang utusan adalah tindakan yang tidak pernah dilakukan kecuali oleh penguasa yang hendak memulai permusuhan terbuka. Perjalanan Harits dimulai dari padang pasir yang luas di sekitar Yatsrib. Ia melintasi lembah-lembah tandus yang diterpa angin panas pada siang hari dan berubah menjadi dingin menusuk pada malam hari. Di sepanjang perjalanan, ia berjumpa dengan beberapa rombongan pedagang yang sedang kembali dari Syam. Mereka menyampaikan kabar bahwa ketegangan antara Romawi Timur dan suku-suku Arab sekutu mereka semakin meningkat. Beberapa perbatasan dijaga lebih ketat dari biasanya. Meski demikian, Harits tidak gentar. "Aku hanya membawa surat," katanya kepada salah satu pedagang yang menahan langkahnya di tengah perjalanan. "Jika mereka menghormati hukum para bangsa, maka mereka akan membiarkanku lewat. Jika tidak, maka negeri ini sedang menuju masa yang lebih gelap." Pedagang itu menarik napas panjang dan berkata, "Semoga engkau dilindungi. Kami mendengar Syurahbil bin Amr tidak menyukai kedatangan utusan dari Yatsrib. Berhati-hatilah." Harits mengangguk. Ia tahu bahwa situasi politik sedang berubah. Romawi Timur melihat perkembangan di Jazirah Arab dengan rasa was-was. Sementara itu, beberapa suku Arab Kristen yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur merasa terancam oleh perubahan yang terjadi di selatan. Namun, amanat harus disampaikan. Ia melanjutkan perjalanan, menembus jalur-jalur yang membentang menuju daerah Mu'an, sebuah wilayah yang menjadi pintu menuju Balka dan dataran luas Syam. Ketika Harits memasuki wilayah tersebut, beberapa penunggang kuda mendekat dari arah utara. Mereka berkelompok membawa tombak. Harits menghentikan kendaraannya dan menatap mereka dengan tenang. Para penunggang itu turun dan mengelilinginya. "Apa urusanmu di sini?" tanya salah satu dari mereka dengan tajam. "Aku membawa surat untuk penguasa wilayah Syam," jawab Harits. "Izinkan aku melanjutkan perjalanan." Para penunggang itu bertukar pandang, lalu membawa Harits kepada pemimpin mereka, Syurahbil bin Amr. Ia duduk di sebuah majelis kecil di antara para pembesarnya. Ketika Harits dihadapkan kepadanya, suasana menjadi tegang. Syurahbil menatap Harits dari ujung kaki hingga kepala, lalu berkata, "Engkau diutus dari Yatsrib?" "Benar," jawab Harits. "Aku membawa surat kepada penguasa negeri ini. Permisi, biarkan aku melanjutkan tugas." Syurahbil kembali bertanya, "Apakah ia mengajak kamu memasuki agamanya?" "Tugasku bukan berdebat atau memaksa," jawab Harits. "Tugasku hanya menyampaikan amanat." Dalam riwayat disebutkan bahwa Syurahbil melihat kedatangan Harits sebagai ancaman, terlebih karena hubungan antara Romawi Timur dan Yatsrib sedang berada di ujung tanduk. Tanpa menghormati kedudukan Harits sebagai utusan, ia memerintahkan agar Harits dibunuh. Maka Harits bin Umar al-Azdi gugur menjadi korban tindakan yang menurut adat bangsa manapun sangat hina. Kabar tentang pembunuhan ini menyebar dari jalur kafilah, melewati lembah-lembah, sampai akhirnya tiba di Yatsrib. Ketika kabar itu sampai di kota, masyarakat marah. Pembunuhan seorang utusan dianggap sebagai deklarasi permusuhan. Kaum muslim berkumpul di masjid untuk membicarakan kabar tersebut. Suasana tegang. Banyak yang merasa peristiwa itu tidak boleh dibiarkan tanpa jawaban. Pada tahun itu, 3 pemimpin dipilih untuk memimpin pasukan menuju Syam. Zaid bin Haritsah menjadi pemimpin pertama. Jika ia gugur, Ja'far bin Abi Thalib akan menggantikannya
Dan setelah Ja'far, Abdullah bin Rawahah. Pasukan berjumlah 3.000 orang, jumlah kecil dibandingkan dengan kekuatan Romawi dan sekutu-sekutunya. Tetapi semangat mereka tidak dapat diredam. Perjalanan pasukan menuju utara memakan beberapa hari. Pada malam-malam tertentu, mereka berhenti di padang luas yang diterangi cahaya api unggun. Abdullah bin Rawahah sering datang ke tenda para prajurit untuk menguatkan mereka. Suatu malam, ketika mereka berada di dekat wilayah Balqa, seorang prajurit bertanya kepadanya, "Apakah engkau takut menghadapi pasukan sebesar itu?" Abdullah menjawab, "Jika takut berarti menghindari jalan yang benar, maka itu yang aku takutkan. Tetapi jika takut berarti hati bergetar sebelum bertemu Tuhan, itu adalah sifat manusia." Beberapa prajurit tersenyum, meski hati mereka berat memikirkan pasukan Romawi yang kabarnya berjumlah puluhan ribu. Keesokan harinya, mereka bergerak menuju Mu'tah. Mereka mendapati bahwa pasukan Romawi dan suku-suku Arab sekutu sudah berkumpul dalam jumlah besar. Tanah bergetar oleh derap kuda dan langkah kaki prajurit. Zaid bin Haritsah berdiri di tengah pasukan sambil memegang panji. "Kita tidak datang untuk menaklukkan negeri," katanya. "Kita datang menuntut balasan atas pembunuhan seorang utusan. Jika kita mundur, maka kehormatan kita hilang. Majulah dengan keyakinan." Perang pun pecah. Pasukan kecil dari Yatsrib menghadapi gelombang pasukan besar yang mengurung mereka. Zaid membawa panji ke tengah medan. Tombak-tombak Romawi mengarah kepadanya, tetapi ia terus maju. Akhirnya, tubuhnya roboh diserang dari berbagai sisi. Panji jatuh ke tanah. Ja'far bin Abi Thalib segera memacu kudanya, mengambil panji itu. Ia bertempur dengan keberanian yang membuat lawan terkejut. Dalam riwayat disebutkan bahwa lengannya putus, lalu ia mengambil panji dengan lengan yang tersisa. Ketika ia gugur, tubuhnya penuh luka. Abdullah bin Rawahah mengambil panji itu. Ia sempat berdebat dengan dirinya sendiri. "Wahai diriku," katanya pelan, "engkau memanggil surga, tetapi engkau masih ragu." Ia pun maju ke tengah medan, bertempur hingga gugur. Pasukan mulai terdesak. Pada saat itu, Khalid bin Walid mengambil panji dan memimpin penyusunan ulang barisan. Ia mengatur taktik yang membuat pasukan Romawi mengira bala bantuan telah tiba. Pertempuran berlangsung sengit dari siang hingga mendekati malam. Berkat manuver itu, pasukan berhasil bertahan dan mundur secara teratur kembali menuju Yatsrib. Kembali ke kota, masyarakat menyambut mereka dengan tangis dan doa. Anak-anak dan perempuan memenuhi jalan-jalan. Mereka menangisi gugurnya para panglima, tetapi mereka juga bangga karena pasukan kecil itu mampu bertahan dari kekuatan raksasa. Perang Mu'tah menjadi peristiwa yang dikenang sepanjang sejarah, bukan karena kemenangan atau kekalahan, tetapi karena keberanian, pengorbanan, dan berawal dari rangkaian peristiwa yang telah mengubah hubungan antara Jazirah Arab dan kekuasaan Romawi. Setelah pasukan kembali ke Yatsrib, gelombang kesedihan belum sepenuhnya mereda. Namun, peristiwa itu tidak berhenti pada perang tersebut saja. Membawa dampak panjang yang terasa hingga bertahun-tahun kemudian, membentuk arah hubungan antara Jazirah dengan Syam dan kekuasaan Romawi. Pada hari-hari pertama setelah kepulangan pasukan, masyarakat Yatsrib dipenuhi perasaan campur aduk antara kehilangan dan kebanggaan. Para ibu mencium kepala anak-anak mereka sambil berkata, "Ingatlah, jalan yang benar bukan selalu jalan yang mudah." Suara-suara Ishak bercampur dengan percakapan lirih di pasar, masjid, dan rumah-rumah orang beriman. Khalid bin Walid yang kembali bersama para prajurit sering duduk diam di sudut masjid saat malam hari. Para pemuda terkadang mendekatinya untuk bertanya tentang apa yang ia lihat di medan Mu'tah. Suatu malam, seorang pemuda yang baru tumbuh dewasa mendatanginya dan berkata, "Kami mendengar bahwa pasukan musuh begitu besar. Apakah benar mereka tidak terhitung jumlahnya?" Khalid memandang pemuda itu sejenak lalu berkata, "Mata manusia mudah gentar jika melihat banyak musuh, tetapi hati yang kuat akan melihat bahwa kemenangan
apakah engkau melihat 3 panglima saat mereka gugur?" Khalid menarik napas panjang, lalu menjawab, "Aku melihat mereka maju tanpa ragu. Mereka tidak berjalan menuju kematian, tetapi menuju Allah. Itu yang membuat kami berdiri hingga detik terakhir." Pada saat yang sama, di rumah Ja'far, suasana penuh doa dan kedatangan para tamu. Anak-anak Ja'far bermain di halaman dengan pakaian sederhana. Mereka bertanya kepada ibunya, "Mengapa ayah tidak pulang?" Ibunya menjawab sambil menahan air mata, "Ayah telah pergi menuju tempat yang lebih baik. Ia membawa amanat dan kembali kepada Tuhan." Seorang kerabat dekat memeluk anak-anak itu sambil berkata, "Ayahmu adalah orang yang mencintai kebenaran." Di sisi lain kota, keluarga Abdullah bin Rawahah menerima kedatangan banyak orang yang ingin menghibur mereka. Salah satu kerabat bertanya, "Apakah Abdullah mengatakan sesuatu sebelum berangkat?" Ia dijawab oleh salah satu sahabat Abdullah. Ia berkata bahwa dirinya ingin datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak ragu. Mendengar itu, keluarga Abdullah menangis tenang, bukan karena beratnya kehilangan, tetapi karena besarnya rasa bangga. Sementara itu, di wilayah Syam, berita tentang Perang Mu'tah sampai kepada banyak suku Arab Kristen yang menjadi sekutu Romawi. Mereka membicarakan keberanian pasukan kecil dari Yatsrib yang mampu bertahan melawan kekuatan besar. Di sebuah tenda besar di dekat wilayah Balka, seorang pemimpin Arab dari suku setempat berkata kepada pengikutnya, "Pasukan dari Yatsrib itu bukan seperti kelompok yang biasa kita hadapi. Mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Jika mereka kembali suatu hari nanti, kita harus siap menghadapi kenyataan baru." Beberapa tahun setelah Perang Mu'tah, hubungan antara Jazirah Arab dan Syam terus mengalami perubahan. Berita tentang kekuatan baru dari selatan semakin meluas. Kafilah-kafilah yang datang dari Yatsrib membawa cerita tentang persatuan yang semakin kuat. Pedagang-pedagang dari Syam mendengar tentang perkembangan itu dan mulai melihat bahwa perubahan besar sedang terjadi. Di antara para pedagang, terdapat seorang tua yang pernah melihat Harits bin Umar melintas beberapa tahun sebelumnya. Ia bercerita kepada cucunya, "Aku pernah melihat seorang utusan berjalan seorang diri menuju Syam. Ia datang tanpa pedang. Ia datang dengan amanat dan keyakinan. Tetapi ia dibunuh oleh mereka yang tidak menghormati kehormatan bangsa-bangsa. Setelah itu, pasukan dari selatan datang. Dunia sedang berubah, cucuku. Kita harus membaca tanda-tanda zaman." Cucunya bertanya, "Apakah perubahan itu baik atau buruk?" Orang tua itu menjawab, "Perubahan adalah ujian. Hanya orang yang jujur yang dapat melihatnya sebagai jalan menuju kebenaran." Kisah Harits bin Umar terus dikenang di antara suku-suku Arab. Mereka menyebutnya sebagai utusan yang dibunuh tanpa alasan, sebagai awal dari gelombang besar yang akhirnya akan mengubah sejarah kawasan. Ketika pasukan dari Yatsrib suatu hari kembali menuju wilayah utara, banyak yang mengenang bagaimana kemarahan mereka dahulu dipicu oleh ketidakadilan terhadap seorang utusan. Mereka memahami bahwa sebuah bangsa yang menghormati amanat adalah bangsa yang akan bertahan. Pada malam-malam tertentu di Yatsrib, para sahabat duduk bersama membicarakan peristiwa itu. Seorang lelaki dari suku Aus berkata, "Jika Harits bin Umar diperlakukan dengan hormat saat itu, mungkin banyak hal akan berjalan berbeda." Seorang lelaki dari suku Khazraj menjawab, "Benar, terkadang sebuah tindakan kecil dapat memicu gelombang besar." Lalu ia menatap langit malam yang penuh bintang sambil menambahkan, "Tetapi mungkin memang begini jalannya yang telah ditetapkan. Dari gugurnya seorang utusan, lahirlah semangat yang membuat kita berdiri lebih kuat." Dalam perjalanan sejarah umat manusia, ada peristiwa yang tidak hilang, meskipun waktu berjalan maju. Perang Mu'tah adalah salah satunya. Bukan semata karena jumlah korban atau taktik perang, tetapi karena keberanian 3.000 orang menghadapi puluhan ribu tanpa tentara. Karena 3 pemimpin utama yang gugur satu demi satu dengan
tanpa pasukan, hanya amanah dan pemberanian. Setelah gemah berita perang Mu'tah meredah, Yatsrib memasuki masa baru yang ditandai oleh meningkatnya kewaspadaan dan keyakinan bahwa hubungan dengan kekuasaan Romawi di Syam tidak akan lagi sama. Peristiwa itu menjadi titik balik. Ia membuka mata banyak orang bahwa dunia di luar Jazirah Arab sedang memerhatikan perkembangan selatan dengan rasa gelisah. Di medan politik, di pasar-pasar kafilah, dan di antara para pemimpin suku, nama Harits bin Umar terus disebut sebagai pemicu gelombang perubahan yang tidak lagi dapat dihentikan. Pada suatu sore, beberapa sahabat duduk di halaman masjid sambil memandang arah utara. Salah seorang dari mereka berkata, "Sejak Harits gugur, tidak ada hari yang berlalu tanpa muncul kabar dari perbatasan. Seakan dunia di sekeliling kita bergetar." Yang lainnya menjawab, "Perang Mu'tah bukan akhir, itu baru permulaan. Pasukan besar Romawi kini tahu bahwa kita sanggup berdiri menghadapi mereka, meskipun jumlah kita sedikit." Di antara masyarakat, tumbuh kesadaran bahwa negeri-negeri besar di sekitar mereka mulai memperhatikan Yatsrib lebih serius. Para pedagang yang datang dari Syam membawa cerita bahwa beberapa pejabat Romawi memperdebatkan kembali kebijakan mereka terhadap bangsa Arab. Mereka tidak lagi memandang suku-suku selatan sebagai bangsa yang tercerai-berai. Di sebuah perkampungan dekat wilayah Busra, seorang tua yang pernah melihat pergerakan pasukan Romawi berkata kepada putranya, "Setelah peristiwa Mu'tah, Romawi tidak bisa tidur nyenyak. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa gerangan kekuatan baru dari padang pasir itu?" Di Yatsrib, anak-anak tumbuh dengan mendengar kisah tentang Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, dan keberanian pasukan yang pulang membawa kehormatan rakyatnya. Setiap kali mereka bermain perang-perangan, salah satu dari mereka sering memegang ranting, seakan itu panji, berteriak, "Aku akan berdiri sampai akhir seperti Ja'far." Orang tua mereka hanya tersenyum, meski di balik senyum itu tersimpan kenangan pahit tentang kehilangan. Pada suatu malam yang tenang, saat angin dari utara berembus lembut, seorang lelaki dari suku Khazraj yang pernah ikut serta dalam perang Mu'tah duduk bersama keluarganya. Anaknya bertanya, "Apakah kau takut saat melihat pasukan Romawi yang begitu besar?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Ketakutan itu muncul seperti bayangan. Tetapi saat aku melihat panji berada di tangan Zaid, lalu berpindah ke tangan Ja'far, dan kemudian ke tangan Abdullah, aku merasa malu untuk mundur. Aku takut kepada Tuhan lebih daripada aku takut kepada pasukan yang besar itu." Anak itu menatap ayahnya dengan mata berbinar. Apakah mereka tersenyum saat gugur? Lelaki itu menunduk, mengenang detik-detik terakhir di medan perang, lalu menjawab, "Yang terlihat pada mereka adalah ketenangan. Mereka tidak mundur walau sekejap." Pada masa berikutnya, kafilah-kafilah dari Syam mulai memperhatikan perubahan sikap pasukan Romawi di perbatasan. Mereka tidak lagi bergerak dengan angkuh seperti sebelumnya. Mereka lebih berhati-hati. Mereka tahu bahwa pasukan kecil dari Yatsrib berhasil keluar dari kepungan puluhan ribu pasukan mereka. Seorang pedagang tua dari Damaskus berkata, di antara percakapan malam di sebuah kedai kecil, "Jika 3.000 orang dapat bertahan melawan pasukan sebesar itu, apa yang terjadi jika jumlah mereka nanti bertambah?" Dunia sedang berubah. Para pemimpin suku Ghassan yang berada di bawah kekuasaan Romawi juga mulai merasakan tekanan. Mereka mendengar laporan dari orang-orang mereka yang menyaksikan sendiri bagaimana pasukan dari Yatsrib bertempur dengan keyakinan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di sebuah pertemuan suku, seorang bangsawan berkata, "Jika Romawi terus menganggap rendah bangsa Yatsrib, maka mereka akan menyesal. Mereka bukan lagi bangsa kecil yang kita lihat beberapa tahun yang lalu." Di Yatsrib, para sahabat terus membahas strategi ke depan. Mereka tahu bahwa peristiwa Mu'tah adalah pendahulu dari perubahan besar yang akan datang. Hubungan lama dengan suku-suku di utara mulai tergeser oleh dinamika baru.
banyak suku Arab yang mulai mempertimbangkan kembali posisi The desert mereka. tests my will. Beberapa dari mereka mulai melihat Yatsrib sebagai I pusat will not kekuatan yang yield. menjanjikan masa depan yang lebih stabil daripada mengandalkan kekuasaan Romawi Timur yang sering mengabaikan kepentingan suku-suku Arab. Di pasar, seorang pedagang dari Najran bercerita kepada orang-orang sekitar, "Aku mendengar bahwa pasukan Romawi lebih sering mengadakan latihan perang akhir-akhir ini. Mereka takut jika pasukan dari Yatsrib datang kembali." Seorang penjual kurma menjawab dengan nada tenang, "Rasa takut itu adalah buah dari ketidakadilan mereka terhadap Harits bin Umar. Jika mereka menghormati seorang utusan, mungkin keadaan tidak menjadi seperti ini." Cerita Harits bin Umar memang menjadi titik penting. Ia tidak datang membawa pedang, ia tidak datang membawa pasukan, ia hanya membawa sebuah surat yang meminta penguasa wilayah Syam untuk mempertimbangkan kebenaran yang sedang tumbuh di selatan. Namun, surat itu tidak pernah sampai ke tangan yang bertuju. Pembunuhan dirinya bukan hanya pelanggaran terhadap adat bangsa Arab dan tradisi diplomatik dunia, tetapi juga pemicu gelombang yang mendorong lahirnya keberanian pasukan Mu'tah. Banyak orang berkata, seandainya ia dibolehkan lewat seperti para utusan lain, maka banyak darah tidak akan tertumpah. Beberapa tahun kemudian, ketika ekspedisi menuju Tabuk terjadi, banyak orang mengingat kembali peristiwa Mu'tah. Mereka melihat bahwa hubungan dengan Romawi sudah tidak bisa lagi diperbaiki dengan cara lama. Romawi mencoba menunjukkan kekuatan, tetapi di dalam hati mereka tahu bahwa angin sejarah sedang berubah arah. Seorang prajurit Romawi yang ditempatkan di perbatasan pernah berkata kepada rekannya, jika orang-orang dari Yatsrib itu memutuskan datang kembali dalam jumlah besar, maka tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Mereka bukan bangsa yang berperang demi tanah atau emas. Mereka berperang karena keyakinan. Dan dari sudut Yatsrib, malam-malam kembali terisi oleh suara anak-anak kecil yang dahulu mendengar kisah Mu'tah tumbuh menjadi pemuda yang siap berangkat jika dipanggil. Mereka memandang ke arah utara dan berkata, di balik perbatasan itu, sejarah masih menunggu kita. Setelah peristiwa Mu'tah menjadi buah bibir di seluruh jazirah Arab, perubahan yang lahir darinya mulai terasa semakin dalam dari tahun ke tahun. Pasukan yang kembali ke Yatsrib membawa bukan hanya cerita tentang peperangan, tetapi juga gambaran jelas mengenai kondisi wilayah Syam, kekuatan Romawi, serta suasana hati suku-suku Arab di bawah kekuasaannya. Semua itu memengaruhi langkah-langkah besar yang akan diambil kemudian. Pada musim kemarau beberapa tahun setelah Mu'tah, panas padang pasir terasa lebih terik dari biasanya. Namun, kehidupan di Yatsrib berjalan lebih hidup. Para pemuda terlihat lebih sering mempersiapkan diri berlatih, mengangkat perisai, membentuk barisan, dan berkuda di luar kota. Seorang lelaki tua yang memperhatikan geliat itu berkata kepada anaknya, "Lihatlah anak-anak ini. Mereka tumbuh dengan kisah Mu'tah di telinga mereka." Ketika mereka mendengar tentang keberanian Ja'far dan Zaid, hati mereka menjadi keras seperti batu dan nyala seperti api. Anaknya mengangguk, "Ayah, apakah engkau merasa bahwa akan ada peristiwa besar lain dari arah utara?" Lelaki tua itu menatap langit sejenak lalu berkata, "Sejarah tidak bergerak tanpa pertanda, dan pertanda itu sudah datang sejak utusan kita dibunuh di tangan penguasa yang sombong." Pada masa itu, para pedagang dari Syam membawa kabar bahwa Romawi Timur sedang gelisah. Mereka membicarakan berbagai laporan dari perbatasan yang menunjukkan bahwa suku-suku Arab yang dahulu hidup ini mulai mempertanyakan posisi mereka. Di sebuah kedai kecil di wilayah Busra, seorang pedagang berkata kepada rekannya, "Banyak dari kita yang mulai bertanya-tanya mengapa Romawi membiarkan Syurabil melakukan tindakan itu. Jika mereka menghormati utusan dari selatan, mungkin hubungan kita dengan Jazirah Arab masih kuat sampai hari ini." Di Yatsrib, pertemuan-pertemuan sering dilakukan untuk membahas kondisi negeri-negeri sekitar. Salah seorang sahabat
yang pernah mengikuti perang Mu'tah berkata, di Syam, banyak suku Arab yang mulai merasa bahwa mereka bukan lagi bagian dari serdadu Romawi. Mereka melihat apa yang terjadi di Mu'tah dan berkata bahwa pasukan dari Yatsrib adalah pasukan yang berperang dengan hati, bukan hanya dengan pedang. Yang lain menimpali, dan hati yang seperti itu tidak bisa dihentikan oleh dinding istana atau benteng Romawi sekalipun. Beberapa waktu setelah itu, ketika berita tentang gerakan Romawi mulai terdengar semakin jelas, Yatsrib mulai mempersiapkan ekspedisi besar menuju Tabuk. Walaupun Tabuk sendiri bukan medan perang besar seperti Mu'tah, ekspedisi itu menjadi salah satu peristiwa penting karena menunjukkan bahwa Yatsrib kini menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kawasan itu. Keputusan untuk bergerak menuju Tabuk dipandang oleh banyak orang sebagai lanjutan dari apa yang dimulai oleh korban pembunuhan Harits bin Umar. Saat persiapan ekspedisi berlangsung, seorang sahabat yang lebih tua menceritakan kepada sekelompok pemuda tentang apa yang ia lihat ketika Harits berangkat beberapa tahun lalu. Aku masih ingat bagaimana ia berangkat sendirian, membawa surat dengan tenang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan dibunuh. Ia percaya pada adat bangsa Arab, bahwa seorang utusan tidak boleh disentuh. Ketika kabar kematiannya sampai, aku tahu bahwa itu adalah garis awal sebuah perjalanan panjang. Seorang pemuda bertanya, "Apakah engkau pernah melihat Harits tersenyum sebelum berangkat?" Sahabat itu menatap jauh ke arah utara, lalu berkata, "Ia tersenyum seperti seseorang yang yakin pada amanatnya. Itulah senyum yang membawa kita hingga ke perbatasan Syam." Sementara itu, di daerah-daerah Syam yang jauh dari pusat pengaruh Romawi, beberapa pemimpin kecil mulai berdiskusi secara rahasia. Mereka mulai khawatir akan masa depan mereka sebagai sekutu Romawi yang semakin melemah. Seorang pemimpin suku berkata kepada pengikutnya, "Jika Romawi tidak mampu menghentikan 3.000 orang dari Yatsrib tanpa kehilangan muka, bagaimana mereka akan melindungi kita dari gelombang yang lebih besar nanti?" Di sisi lain, beberapa warga Syam mengingat betapa pentingnya peristiwa bagi kesadaran mereka. Ada seorang tua yang tinggal di pinggir wilayah Hauran berkata kepada cucunya sambil menatap ke arah jalan panjang menuju selatan, "Jika suatu hari pasukan dari Yatsrib datang lagi, jangan terkejut. Mereka akan datang 3.000 dan pulang dengan kehormatan meski menghadapi puluhan ribu. Itu bukan pasukan biasa, cucuku. Mereka datang membawa sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh jumlah." Sementara itu, di Yatsrib, masyarakat semakin menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju babak baru sejarah. Pasca Mu'tah, pasukan semakin terlatih, pasokan makanan dan kuda semakin teratur, dan persatuan antara Aus dan Khazraj semakin kuat. Orang-orang di pasar bahkan berkata, "Jika dahulu kita bertengkar sesama kita, kini kita berdiri bersama menghadapi luar." Ini semua berubah setelah peristiwa Mu'tah. Ketika ekspedisi Tabuk akhirnya dilakukan, suasana Yatsrib penuh harapan. Banyak yang ingat bagaimana ketakutan pernah menghinggapi hati mereka sebelum pasukan berangkat ke Mu'tah. Namun kini, rasa takut itu berubah menjadi kesiapan. Seorang pemuda berkata kepada temannya saat melihat pasukan bergerak menuju utara, "Jika Mu'tah adalah ujian, maka Tabuk adalah pernyataan." Temannya menjawab, "Dan kita tahu kalimat itu sudah ditulis sejak Harits gugur." Ekspedisi Tabuk berakhir tanpa perang besar karena Romawi tidak berani turun menghadapi pasukan yang mendekat. Banyak yang berkata bahwa keberanian kecil di Mu'tah, meski tidak menghasilkan kemenangan materi, telah membentuk kemenangan moral yang memengaruhi keputusan Romawi untuk menghindari konfrontasi langsung. Di perbatasan, seorang prajurit Romawi yang melihat pasukan Arab dari kejauhan berkata kepada rekannya, "Aku pernah mendengar tentang mereka. Mereka adalah orang-orang yang kembali dari Mu'tah. Jangan sekali-kali meremehkan mereka." Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan antara Jazirah Arab dan Syam terus berubah. Suku-suku Arab
mulai beralih kesetiaan mereka. Beberapa suku yang dahulu berada dalam payung Romawi mulai mendekati Yatsrib untuk memahami arah baru sejarah. Banyak yang berkata bahwa jika Harits bin Umar tidak dibunuh, hubungan itu mungkin akan berjalan dengan damai. Tetapi sejarah telah memilih jalannya. Di sebuah malam di Yatsrib, seorang lelaki tua duduk bersama cucunya, menatap cahaya bintang sambil berkata, "Ingatlah, cucuku, perubahan besar dalam sejarah kadang dimulai dari peristiwa kecil. Seorang utusan dibunuh di jalan, satu panji terangkat di padang Mu'tah, dan dunia pun berubah. Jangan pernah remehkan satu langkah kebenaran." Seiring berlalunya waktu setelah ekspedisi Tabuk, Yatsrib memasuki masa transisi yang semakin memperlihatkan bahwa dunia di sekelilingnya tengah mengalami perubahan arah yang tidak mungkin kembali seperti semula. Banyak orang berkata bahwa perubahan itu mulai terasa sejak utusan Harits bin Umar gugur, namun dampaknya baru sepenuhnya disadari beberapa tahun kemudian ketika hubungan antara wilayah selatan dan utara memasuki babak baru yang semakin menentukan. Pada suatu pagi yang cerah di Yatsrib, angin gurun berembus tenang, membawa aroma kurma yang sedang dipanen. Para pekerja di kebun berhenti sejenak ketika mendengar rombongan kafilah datang dari arah utara. Orang-orang berlarian kecil menuju gerbang kota untuk mendengar berita yang dibawa. Kafilah itu membawa kabar bahwa beberapa suku Arab di Syam mulai mempertimbangkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Yatsrib. Seorang pemimpin kafilah berkata, mereka melihat apa yang terjadi dalam Mu'tah dan Tabuk. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah masa depan mereka harus tetap bergantung kepada kekuasaan Romawi yang semakin rapuh. Kabar itu menyebar cepat di antara masyarakat. Di pasar, para pedagang membicarakan kemungkinan besar bahwa suku-suku Arab akan menjadi jembatan antara Yatsrib dan negeri-negeri timur laut. Banyak pedagang berkata, jika hati mereka sudah mulai terbuka, maka tidak lama lagi jalan menuju negeri-negeri yang luas itu akan terbuka juga. Seorang lelaki yang dulu ikut dalam perang Mu'tah tersenyum dan berkata, "Dulu kami datang ke sana dengan 3.000 orang melawan puluhan ribu. Kini mereka datang kepada kita dengan pikiran terbuka. Begitulah sejarah bekerja." Pada sore hari, beberapa sahabat duduk di halaman masjid membicarakan berita baru itu. Seorang di antara mereka berkata, "Aku ingat saat kita mengetahui kabar gugurnya Harits bin Umar. Saat itu kita merasa dunia akan menutup diri terhadap kita. Tetapi lihatlah sekarang, dunia justru terbuka." Yang lain menjawab, "Itulah pelajaran besar dari perjalanan ini. Ketika keadilan diperjuangkan, pintu-pintu yang dahulu tertutup akan terbuka tanpa disangka." Sementara itu, di Syam, keadaan politik semakin berubah. Beberapa suku Arab yang menjadi sekutu Romawi mulai merasakan bahwa pusat kekuasaan Romawi di Konstantinopel tidak lagi mampu menjaga hubungan yang kuat dengan perbatasan. Seorang pemimpin suku di daerah Hauran mengadakan pertemuan rahasia. Ia berkata kepada para tetua sukunya, "Kita telah melihat bagaimana pasukan dari Yatsrib bertempur dalam Mu'tah. Kita juga mendengar bahwa Romawi tidak berani menghadapi pasukan mereka di Tabuk. Jika kita ingin bertahan pada masa mendatang, kita harus menilai di mana tempat kita berdiri." Salah satu tetua berkata, "Tetapi Romawi telah lama menjadi pelindung kita." Pemimpin itu menjawab, "Benar, tetapi pelindung yang baik adalah pelindung yang hadir ketika kita membutuhkan, bukan hanya ketika mereka membutuhkan kita." Seorang tetua lain yang lebih muda menambahkan, "Jika pasukan Yatsrib datang lagi suatu hari nanti, aku tidak ingin berada di pihak yang salah." Berbulan-bulan kemudian, kafilah berikutnya membawa berita bahwa banyak suku di sekitar Syam mulai menyatakan bahwa mereka menerima kehadiran kekuatan baru dari selatan dengan terbuka. Mereka melihat bagaimana Yatsrib mempersatukan Aus dan Khazraj, bagaimana mereka berdiri teguh melawan kekuatan besar, dan bagaimana mereka menghormati amanat, utusan, dan keadilan. Banyak suku berkata,
Jika mereka mampu mempersatukan diri mereka, mungkin mereka mampu mempersatukan kita juga.